Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada kebaikan Tuhan atas segala penyertaan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini dalam keadaan sehat. Meskipun kita hanya bertemu di dalam layar, tetapi hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, kita harus selalu mengucap syukur bahwa Tuhan memiliki waktu yang paling indah untuk Ia nyatakan kuasa dan mujizat-Nya. Yakin dan percayalah bahwa keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan menurut waktu Tuhan. Kita hanya mampu berdoa untuk bangsa ini, dan biarlah sebelum kita masuk firman Tuhan, biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kita untuk bangsa Indonesia tercinta. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan Bapa atas seluruh bumi. Doa kami untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa ini tetap berada di dalam kasih-Nya Tuhan, tetap berada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi yang membuat anak-anak Tuhan tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi Tuhan, dari tempat kami berada masing-masing di rumah kami percaya hadirat Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Mari Bapa, kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Biarlah Kau urapi Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani hari-hari kami, di dalam situasi apapun. Dan biarlah firman itu tetap nyata di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati hari-hari ini dengan boleh melayani akan Tuhan. Ya, hari ini adalah hari yang sukacita buat kita semua. Meskipun jemaat tetap di rumah, tapi saya percaya jemaat Tuhan
tetap fokus dan tetap sungguh-sungguh ada di dalam Engkau, ada di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, saat ini firman Tuhan yang saya sampaikan itu berbicara tentang fokus ke depan. Tema kita di bulan April ini di GPD Emmanuel adalah fokus ke depan. Jadi kalau berbicara fokus berarti hidup kita, kekristenan kita, iman kita harus maju ke depan. Ya. Harus fokus ke depan. Karena kalau kita tidak fokus, karena kita tidak mau fokus kepada Tuhan, maka kita akan merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan kita semua. Sebab itu mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, saya ambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang sediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, saudara-saudara, kitab Ibrani menulis bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Kalau berbicara fokus, ya, saya tulis di sini bahwa fokus itu penting, ya. Fokus itu penting, ya. Agar kita tidak keluar dari jalur, ya. Itu fokus. Artinya begini, berfokus berarti, ya, mata yang terarah pada tujuan atau sasaran, itu adalah fokus, ya. Ada satu artikel yang saya baca, perhatikan, sinar matahari, ya, yang dipantulkan pada sebuah lensa pembesar dan kemudian diarahkan kepada sebuah titik tertentu akan mampu membakar sampah atau jerami kering, bahkan dapat mengakibatkan suatu kebakaran yang sangat hebat. Itu gambaran dari kekuatan suatu fokus. Nah, waktu saya masih remaja, waktu saya sekolah, saya pernah praktekkan ini. Bagaimana saya, ya, waktu di sekolah, saya mengambil kaca pembesar itu, kemudian ketika panas terik itu, ya, saya ada di luar, kemudian saya lakukan seperti apa yang saya baca ini lewat artikel ini. Jadi betapa pentingnya kita harus fokus. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, kalau kita tidak fokus, maka tentunya iman kita itu akan mengalami suatu hal yang boleh dikatakan iman yang kita akan luntur, ya, akan rapuh, ya. Saudara-saudara, nah perhatikan baik-baik. Begitu pula dalam menjalani hidup kekristenan kita. Kita harus fokus kepada sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman. Ya, kedewasaan iman. Ya, yang dibutuhkan kekristenan itu adalah kedewasaan. Kristen tanpa dewasa itu kita tidak akan mencapai suatu tujuan. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kekristenan. Saya rindu adalah setiap jemaat Immanuel yang Tuhan percayakan kepada kami atau saya sebagai gembala, bahwa jemaat Tuhan harus lebih fokus lagi untuk mencapai suatu kedewasaan rohani. Nah, tentunya untuk mencapai kedewasaan ini bukan, ya, serta-merta kita akan mengalami, ya, tetapi harus melewati suatu proses perjalanan hidup, ya. Itu fokus. Jadi tadi saya katakan, ya, bahwa untuk mencapai sasaran, yaitu mencapai kedewasaan iman,
kita harus sungguh-sungguh melakukan sesuai dengan kehendak Bapa, ya. Menjadi serupa dengan Kristus, ya, dan mengerjakan panggilannya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau saya baca di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, di situ dijelaskan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Paulus, ya, dia melupakan apa yang ada di belakang. Kita tahu bersama bahwa Paulus adalah seorang sebelum dia menjadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan, dia punya pengalaman masa lalu yang begitu suram. Dia penganiaya, dia pembenci orang Kristen, ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya berubah 100%. Yang tadinya Saulus menjadi Paulus, ya. Dia berubah 100%, kemudian dia menjadi hamba Allah, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Filipi 3 yang saya sudah baca tadi, bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada jemaat Emmanuel bahwa melupakan itu bukan berarti, ya, hilang, ya. Kita kan punya memori, ya, tidak bisa lupa pengalaman masa lalu, ya, pengalaman-pengalaman yang waktu kita masih kecil atau mungkin sudah dewasa, ada sesuatu yang tetap tersimpan dalam memori kita. Tetapi yang dimaksudkan oleh melupakan apa yang di belakang itu adalah tidak melakukan hal-hal yang buruk pada masa lalu. Amin. Tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan atau bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Paulus melupakan apa yang ada di belakangku, ya. Kemudian apa? Berlari-lari kepada tujuan. Nah, hidup kita, kekristenan kita, perjalanan kita itu harus berlari kepada tujuan. Nah, tujuan itu adalah fokus. Ya, fokus. Ya. Adalah fokus. Sekali lagi saya tekankan fokus sampai kepada tujuan. Untuk apa? Memperoleh hadiah. Ya. Kalau ada di ayat yang lain, memperoleh mahkota, ya, memperoleh piala. Ya. Kalau kita apa sebagai kekristenan, perjalanan iman kita berlari, kita bersekutu, kita melayani Tuhan untuk apa? Kita memperoleh upah yang Tuhan berikan di sorga nanti, yaitu panggilan sorgawi. Ya. Inilah yang dialami oleh Paulus. Dia melupakan. Saya percaya jemaat Emmanuel dan siapa saja yang mendengar, pemirsa yang mendengar semua ini, ya, ketika mendengarkan firman Tuhan, mari tetap kita melupakan apa yang di belakang dan berlari kepada tujuan. Nah, saudara-saudara, perhatikan dua hal yang menghalangi akan kehidupan kita untuk tidak fokus, saudara-saudaraku. Yang pertama, perhatikan, kalau kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, di situ dijelaskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa dan begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya ambil dua hal yang menghalangi kekristenan untuk tidak fokus. Yang pertama, beban. Beban. Apa sih beban? Beban itu ada sepertinya ada di pundak kita. Ya. Beban. Siapapun kita pasti ada beban. Ya. Beban itu adalah suatu pergumulan hidup. Ya. Beban itu adalah bisa kekhawatiran atau ketakutan. Mungkin hari-hari ini, ya,
yang kita hadapi hari-hari ini ya, virus corona, ya, bukan saja itu, tetapi membuat orang mengalami suatu ketakutan yang begitu luar biasa, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, pergumulan hidup, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya, ya, yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang takut, bimbang. Ini menjadi penghalang, ya. Jadi Alkitab berkata di dalam kitab Ibrani bahwa kita harus tanggalkan semua beban. Artinya apa? Tanggalkan berarti kita serahkan, ya, kepada Yesus. Kita tidak bisa pikul beban kita sendiri. Bahkan pun saya tidak bisa memikul beban orang lain. Saya tidak bisa memikul beban istri saya, memikul beban jemaat Tuhan. Tetapi yang bisa melepaskan beban kita adalah Yesus. Ada ayat berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia akan memelihara kamu. Di suratan Petrus itu ya. Yang kedua, yang menghalangi kekristenan untuk kita tidak fokus, di dalam kitab Ibrani ada satu kata, dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah satu penyimpangan. Dosa itu ada satu pelanggaran. Ya, kalau rel, ya, keluar dari jalur, keluar dari kebenaran firman Tuhan, itu pelanggaran. Ya. Nah, sebab itu setiap hari, ya, kita bangun pagi, kita boleh berkata, Tuhan, lepaskan beban kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Supaya apa? Ketika kami mau melayani Tuhan, ketika kami mau melangkah, kami tidak akan ada sesuatu yang menghalangi kami. Ya, ini yang perlu kita harus bereskan dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari. Ya. Berkali-kali saya katakan, baptis satu kali, tetapi pertobatan itu setiap hari. Bahkan pun setiap saat. Nah, saudara-saudara perhatikan contoh-contoh dalam Alkitab, ya. Orang-orang yang tidak fokus, ya. Saya tidak ambil contoh-contoh yang di mana, tetapi saya ambil contoh yang tepat di dalam Alkitab. Orang-orang yang tidak fokus. Kita baca atau kita perhatikan yang pertama, Yudas. Ya, Yudas. Tahu Yudas? Yudas adalah murid Yesus. Yudas rela menjual Yesus karena uang. Ya, di Matius 27 ayat yang ketiga, ya. Yudas dipanggil secara khusus untuk apa? Untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Ya. Mereka dipersiapkan, tetapi pada akhirnya Yudas itu berubah. Dan kita baca selanjutnya, akhir dari hidupnya itu sangat tragis. Dia harus bunuh diri, ya. Dia harus bunuh diri sampai seluruh isi perutnya keluar. Karena apa? Motivasinya hanya karena pelayanannya, karena uang. Ya. Tidak fokus kepada Tuhan. Dia tidak mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupannya. Dia gagal. Ya. Nah, bukankah banyak orang Kristen seperti itu? Kejar uang, ya. Hari Minggu lalaikan ibadah, ya, ke tempat hiburan dan lain sebagainya. Nggak ada waktu untuk ke gereja. Ya. Tidak fokus kepada Tuhan. Kita tahu hidup dan mati itu, ya, itu semua ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkah hidup kita harus sadari kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Di kitab Yohanes 15 di situ berkata, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya. Kemudian contoh yang berikut, saudaraku. Kejadian 19 ayat 26. Masih ingat istri Lot? Ya. Karena dia menoleh ke belakang, karena dia tidak fokus. Padahal keselamatan terjadi, ya, sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Lot dan bersama keluarganya. Tetapi istri Lot, dia tidak fokus ke depan. Malaikat berkata, jangan menoleh ke belakang. Ya. Dalam kitab Injil berapa itu, ya? Di situ kalau engkau membajak, jangan menoleh ke belakang. Ya. Kalau engkau melayani Tuhan, kalau engkau Yesus, sekali ikut Yesus tetap ikut Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Memang kita banyak masalah, memang kita banyak penderitaan, banyak pergumulan.
Tetapi jangan sampai pergumulan itu membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu kita mulai undur kepada Tuhan. Ya, tetapi mari tetap kita fokus kepada Tuhan. Ada juga contoh lain. Di dalam Matius 14 ayat yang ke-31. Ya, ini sangat tragis ya. Petrus pernah mengalami ketakutan dan kebimbangan. Ya, ketika Yesus menyuruh Petrus berjalan di atas air untuk meyakinkan Yesus bukan hantu melainkan Yesus. Ya, tetapi apa? Yesus berkata, "Mari." Ya. Mari datang. Ya. Untuk membuktikan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya. Tetapi ketika Petrus turun dari air, dia berjalan. Oh, luar biasa. Cuma satu-satunya murid yang begitu luar biasa imannya. Ya. Dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia mendapatkan Yesus, dia merasakan tiupan angin. Saudara bisa baca di Matius 14 ayat 30 sampai 31. Dia merasakan tiup angin. Di situ apa? Dia mulai bimbang, dia mulai ketakutan. Nah, bukan orang Kristen hari ini. Ketika kita melayani, wah luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Tetapi ketika kita ya mengalami suatu tekanan hidup, kita tidak lagi pandang kepada Yesus yang sanggup mengadakan segala perkara. Kita mulai mandang kepada apa? Kiri kanan, sisi kiri kanan. Kita mulai mandang padahal Yesus yang lebih besar daripada apa yang kita hadapi. Ini kegagalan daripada Petrus. Tetapi Yesus memberikan sesuatu hal yang luar biasa kepada mereka, supaya mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya. Di mana imanmu? Ya. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ya. Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa fokus untuk kita ke depan, untuk menuju kepada sasaran. Ya, kita baca, kita bahas dengan cepat saja. Yang pertama, di sini dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Untuk kita fokus ke depan, yang pertama, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kata melakukan itu adalah satu kata kerja, melakukan. Ya. Melakukan. Melakukan itu berarti bekerja. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Itu kerja. Ya. Jadi orang percaya, orang yang sudah dipanggil Tuhan, mari kita mau bekerja buat Tuhan. Ya. Bekerja, fokus kepada Tuhan. Jangan undur. Ya. Di tengah-tengah masalah yang sudah sangat menakutkan ini buat orang dunia. Tetapi mari kita, semakin masalah datang, semakin himpitan datang, mari kita mau melakukan mata yang tertuju kepada Dia. Ya. Mata yang tertuju kepada Yesus. Inti daripada kekristenan itu apa? Berpusat kepada Yesus. Ya. Berpusat kepada Yesus. Sentral kita orang Kristen, orang percaya itu adalah Kristus. Sebab apa? Dia adalah jalan, juru selamat. Ya. Di dalam Alkitab di situ banyak sekali istilah-istilah Yesus. Dia dikatakan juru selamat, dia adalah pintu, ya. Dia adalah roti hidup, ya. Kemudian dia adalah jalan dan kebenaran, ya. Kenapa? Dia berasal dari sorga. Karena dia berasal dari sorga, berarti kita harus yakin dan percaya bahwa Dia yang akan menjamin hidup saudara. Amin. Dia akan menjamin hidup kita, ya. Karena apa? Di dalam Injil Yohanes 1 di situ dikatakan Dia adalah firman, ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu adalah Allah sendiri. Ya, di dalam ayat yang ke-14 itu firman itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Luar biasa. Memang luar biasa kalau kita di dalam Yesus. Ya, ada kemenangan, ada kekuatan, ya, ada jaminan hidup. Ya, yang kedua, perhatikan, ya. Perhatikan, di samping kita melakukan, ya, mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, ya, mata yang tertuju kepada Yesus berartinya apa? Yang kedua, Dia yang memimpin kita dalam iman. Kita perhatikan ayat yang berikut, ya.
yang memimpin kita dalam iman. Ya, memimpin dalam iman. Ya. Kalau berbicara iman itu adalah suatu kepercayaan. Ya. Iman itu adalah suatu dasar kita. Ya, Alkitab berkata dalam kitab Ibrani, tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Allah. Jadi di dalam Yesus kita harus punya iman. Dia yang memimpin kita dalam iman. Ya. Iman adalah dasar kepercayaan. Iman itu harus bekerja. Ya. Makanya tadi hal yang pertama tadi saya sudah katakan, melakukan itu adalah perjalanan iman. Ya. Sekali lagi, iman adalah dasar kepercayaan. Iman itu harus bekerja. Iman adalah proses yang kita harus lakukan. Dan iman harus teruji. Haleluya. Iman harus teruji. Nah saudara-saudara, setiap orang yang percaya kita dituntut iman. Sebab ketika Yesus datang kali kedua, dia berkata begini, ketika aku datang, adakah iman yang aku jumpai di bumi? Sekali saya katakan, iman tidak terjadi begitu saja. Tetapi iman itu lewat proses. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Ya, bagaimana Abraham dipanggil dari tanah Ur Kasdim. Ya, dia panggil secara khusus, tetapi dia berjalan dengan iman, sekalipun dia mengalami penderitaan, sekalipun dia mengalami tantangan, tetapi iman terus berjalan, sehingga apa? Dia digelar oleh Tuhan sendiri, Bapa segala orang percaya, Bapa oleh orang beriman. Ya, saudara-saudara. Jadi, mari kita punya iman hari-hari ini. Iman mengalahkan dunia, iman bisa mengalahkan segala apa yang kita hadapi. Ya, iman. Nah, iman itu apa? Timbul dari apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak mungkin iman akan timbul kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Iman harus timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ya, haleluya. Kemudian yang ketiga, saya pelajari di sini, bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Iman membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Iman membawa kita kesempurnaan. Nah, saudara-saudara, orang Kristen, ya, orang percaya, pengikut Kristus harus mencapai suatu titik kesempurnaan. Mau tidak mau kita dituntut. Karena apa? Ya, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kesempurnaan. Untuk kita mau masuk dalam kerajaan Allah harus hidup sempurna. Kesempurnaan adalah kehidupan rohani yang sudah melewati proses seperti emas. Diproses dengan berbagai macam hal. Memang tidak mudah untuk kita lakukan itu. Tetapi harus kita kejar itu. Firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Memang tidak mudah untuk kita mencapai kesempurnaan. Tidak mudah, saudara-saudara. Tetapi mau tidak mau kita harus dituntut oleh Tuhan untuk kita mencapai kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu tidak akan terjadi begitu saja. Sebab itu pentingnya kita beribadah. Pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Pentingnya kita melakukan doa-doa. Supaya iman kita semakin hari bertumbuh. Dan kita mengalami suatu pembentukan iman. Pembentukan secara rohani. Dan kita menjadi sempurna. Amin, saudaraku. Nah, saudara-saudara, saya percaya kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan. 3 hal yang saya sampaikan. Ya, 3 hal yang saya sampaikan. Supaya kita tetap setia, kita tetap berfokus kepada Tuhan. Yang terakhir, kenapa kita harus hidup di dalam Kristus? Kenapa? Di dalam ayat yang tadi yang saya sudah baca tadi. Perhatikan, ya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua bagian terakhir, ya. Di sini dikatakan, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tak tekun memikul salib, ganti sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi artinya begini, kenapa kita harus di dalam Tuhan, harus di dalam Yesus? Karena apa? Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi bahwa Dia yang dengan mengabaikan kehinaan. Artinya apa? Dia telah memikul salib, Dia telah berkorban buat kita
Dia telah berkorban. Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia rela menjadi manusia. Dia duduk di takhta Allah. Dia pencipta. Dia pencipta segala. Dia patut dihormati. Tetapi karena dia mengasihi, dia cinta. Bukan saja orang Kristen, tetapi seisi dunia dia cinta. Supaya setiap orang percaya, dia akan diselamatkan. Ya, tentunya apa? Setiap hal yang dia lakukan itu harus lewat pengorbanan, yaitu dia berkorban di kayu salib. Amin, saudaraku. Kita harus menghargai betapa besar pengorbanannya. Sebentar kita akan merayakan Jumat Agung, ya. Ya, mudah-mudahan minggu depan, ya. Siapa tahu ada perubahan, kita bisa beribadah Jumat Agung, ya. Kita doa saja supaya itu semua terjadi. Biarlah Tuhan sendiri yang merencanakan semua itu. Jadi kita harus menghargai betapa besar pengorbanannya. Dia Allah yang menjadi manusia, berkorban untuk kita, dan dia rela mati di kayu salib. Supaya apa? Kita yang percaya diselamatkan menuju kehidupan yang kekal. Amin. Itulah berbicara tentang fokus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, jemaat Emmanuel, atau di mana saja saudara ada, atau pemirsa yang mendengarkan akan tayangan ini, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dunia, jangan fokus terhadap pada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan, karena Dia adalah jaminan kita. Amin. Halo, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan memberkati kehidupan kita selalu. Kita tahu bahwa firman itulah yang menjamin kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada, semua bukan karena kekuatan dan kegagahan kita sebagai manusia, tetapi karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita fokus. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan lihatlah, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan ajaib menolong kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan dan sukacita di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Percayalah, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih bisa ikut menyanyikan lagu ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuan,
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tetap bersemangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Jadilah penyembah-penyembah yang dapat menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Bagi orang yang percaya juga, firman Tuhan berjanji, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil menjadi mungkin dan tidak mustahil buat orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami percaya ibadah ini kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, supaya negara kami Indonesia ini dipulihkan dari setiap persoalan-persoalan yang ada. Haleluya. Virus corona yang melanda seluruh dunia, bahkan pun sampai kepada Indonesia. Tuhan, tolong Tuhan, kami berdoa Tuhan, segala virus kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Haleluya. supaya semua dihancurkan dan Indonesia ini bebas dari segala semua yang terjadi. Bagi mereka yang sedang alami sakit, Engkau sembuhkan. Bagi jemaat yang alami sakit, Engkau sembuhkan. Bagi jemaat yang alami persoalan, mari Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.